Oke cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi sama gue Purwanto 11. Di video kali ini gue ingin membuat tutorial membuat wedangan ya teman-teman, wedang jahe. Dan di video kali ini gue ingin membuat dua versi, yaitu wedang jahe dan wedang susu. Dan ini video kedua gue buat wedangan ya teman-teman. Oke, sekarang gue ini menjelang tutup cepat karena di Cikarang sudah musim penghujan. Jam 12 juga sudah sepi pengunjung. Dan sekarang gue bersama dengan Bang Aling. Bang. Ya, gue di sini Bang Aling. Dan sekarang gue ingin bikin dua wedangan. Yang pertama wedang jahe, yang kedua wedang susu jahe teman-teman. Bedanya dengan susu doang teman-teman. Ini satu buat Bang Aling dan yang satu buat gua, karena sekarang kita dagang dalam musim dingin atau musim hujan. Untuk menjaga stamina, kekebalan tubuh, ya pokoknya menambah energi lah. Wedang jahe itu kan banyak vitamin ya. Vitaminnya kita sebutin langsung aja dah dari bahan-bahan yang gue siapkan di depan kita ini ya teman-teman. Kayak pertama nih, cara gue membuat wedang jahe itu gue nggak pakai jahe olahan atau yang sudah disiapkan diceret. Tadi versi gue membuat wedang jahe itu dengan jahe geprek ya teman-teman ya. Oke, keunggulan wedang jahe geprek yang pertama, bahan-bahannya semuanya segar. Jahenya jahe segar ya teman-teman. Serainya serai segar, dan juga gulanya, susunya semua dadakan dibuat saat ada yang memesan. Dan keunggulan yang kedua wedang jahe ya, untuk pemula wedang jahe versi geprek seperti gue ini tidak beresiko banget untuk teman-teman yang baru ingin memulai membuka angkringan ya teman-teman ya. Karena apa? Apabila teman-teman membuat diceret ini, wedang jahe diceret atau menyetok wedang jahe yang sudah diceret seperti ini, itu akan beresiko tersisa untuk keesokan harinya ya. Mungkin apabila habis, alhamdulillah, namanya dagang kan, kita baru-baru khawatir tidak habis atau bagaimana. Jadi kita alangkah baiknya kita lebih baik pemula itu menggunakan wedang geprek begini ya teman-teman. Walaupun diceret masih tersisa atau wedang olahan tersisa buat besok bisa, tapi kan lebih mantapnya yang begini teman-teman. Ini saran gua untuk pemula, untuk wedang geprek itu bagus banget ya, karena resikonya kurang. Kenapa resikonya kurang? Karena wedang geprek ini baru dibikin apabila ada yang memesan temen ya. Apabila ada yang memesan baru kita persiapkan, kita bakar. Apabila tidak ada yang memesan, jadi jahe masih utuh begini. Jadi untuk esok masih oke. Yang penting tetap keadaan kering jahenya teman-teman, tidak boleh basah karena jahe bisa membusuk ya teman-teman. Sama serai juga jangan dalam keadaan basah, kalau bisa tetap kering, jadi bertahan teman-teman. Kalau serai cepet sih kering, tapi kalau jahe itu bertahan banget kalau dalam keadaan kering dan dalam keadaan mentah tidak diolah seperti ini teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman cara buatnya wedang jahe versi yang pengen koslet, yaitu wedang geprek. Jadi bahan-bahannya simple banget. Pertama gue siapin di sini ada gula merah yang sudah gue suwir. Untuk bahan yang selanjutnya yaitu serai, pastinya jahe teman-teman. Ini jahe untuk 1 gelas, ukuran seperti ini, sebesar ini. Ini jahe biasa teman-teman, tapi jahenya kualitasnya oke, pedas karena sudah lumayan tua ya. Satu seperti ini dibelah 2 untuk 1 gelas teman-teman. Dan yang ketiga bahannya gula pasir. Apabila ingin jadi wedang susu ya tambahkan susu ya untuk bahan selanjutnya. Oke teman-teman. Oke, sebelumnya nih teman-teman, jahenya harus kita bakar dulu apabila ingin membuat jahe geprek ya teman-teman. Oke, kita bakar langsung aja. Di sini kompor sudah siap untuk membakar jahenya dan juga air. Kita bakar aja jahe. Ingat teman-teman, jangan terlalu lama, takutnya kandungan air dalam jahe ini benar-benar kering dan tidak mengandung air lagi. Jadi tingkat kepedasan jahe akan berkurang apabila jahenya terlalu kering atau terlalu gosong ya teman-teman ya. Oke, selagi jahenya kita bakar, menunggu jahenya agak gosong, kita siapkan dulu nih untuk bahan-bahan nih. Untuk gula merah yang sudah disuwir. Jadi anggap aja lah ini gue lagi bikin buat pelanggan yang sedang pesan. Ini keunggulan dari wedang geprek ya teman-teman. Jadi kita membuatnya pada saat ada yang memesannya, tidak menyiapkan terlebih dahulu. Ya disiapin sih cuma bahan-bahan saja seperti ini, bahan-bahan yang awet dan yang sangat bisa untuk dipakai keesokan harinya ya teman-teman, apabila tersisa teman-teman. Tidak mengandung resiko sama sekali apabila tersisa karena masih bisa dipakai untuk keesokan harinya. Oke, untuk 1 gelas cukup segini saja, kira-kira sendok kurang sedikit saja, sendok teh. Dan ini satu lagi, kita bikin 2 gelas di sini. Kita bikin 2 versi atau 2 jenis wedangan di angkringan teman-teman. Oke, untuk gula merahnya sudah, sekarang gula putihnya
Jangan banyak-banyak gula putih teman-teman, cukup segini saja. Takutnya terlalu manis karena sudah ada gula merah dan mengurangi rasa pedas daripada jahe teman-teman. Nanti gara-gara kemanisan nggak terlalu pedas ya. Oke, cukup segitu saja, yang banyak. Dan untuk serehnya teman-teman, kalau sereh tidak seperti jahe ya, harus dibakar terlebih dahulu ya. Untuk sereh langsung saja digeprek dalam keadaan mentah seperti ini atau dalam keadaan segar seperti ini teman-teman ya. Oke, piring-piringnya sudah tetap pakai, gua geser saja dan diganti dengan turunan. Jadi gua menggeprek serai ini dengan menggunakan batu alam seperti itu temen ya. Batu alam, telap dulu lah, kayaknya dekil banget. Tapi emang ini nggak dekil juga, nggak terlalu kotor ya Bang Aling ya. Dan langsung kita geprek saja jahenya. Nggak perlu dibakar ya teman-teman kalau jahe ini. Ini geprek. Langsung untuk satu gelas bisa sebesar ini, bisa juga setengah ini. Tapi ini kalau kita pakai sebesar ini besar ini ya. Ini mengandung senibat kalau ada di dalam gelas ya teman-teman. Jadi bagus banget ya. Jadi selain kita menjual jahe, kita juga kalau indah atau bagus seperti ini, itu kita menjual value juga atau penilaiannya sangat bagus dari tampilan wedang jahe tersebut ya teman-teman. Kita lihat di sini, apakah sudah gosong? Belum ya teman-teman ya. Jadi apabila sudah ada tanda-tanda kegosongan seperti ini teman-teman, ini sebentar kita agak ngebul ya. Jadi ini dicium juga uap daripada jahenya sudah keluar. Apalagi nanti digeprek, ditaruh gelas dari siram air panas, itu akan lebih beraroma, jahenya terasa banget. Apalagi ditambah dengan serai. Oke teman-teman, kita tengok lagi jahenya. Nah, kalau sudah ada kita teman begini teman-teman ya, sebaiknya angkat, jangan terlalu kering teman-teman ya. Jangan terlalu kering, udah agak piot-piot begini. Piot begini teman-teman, nanti gimana ya? Nah, agak piot-piot begini nih. Ini lebih baik angkat, ini jahe udah siap untuk digeprek teman-teman ya. Oke, kita angkat aja. Kita taruh di sini geprekan. Nah, udah agak hitam seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah siap untuk diproduksi nih, produksi. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja bagaimana cara menggeprek ya. Baiknya kita siapkan pisau ya teman-teman ya. Buat apa? Kita lihat aja nanti. Oke, geprek. Cara mengepreknya itu benar-benar harus begini teman-teman. Jadi biar kandungan air pada jahe itu keluar dan nanti tercampur dengan air panas yang kita tuangkan dan tercampur di gelas tersebut teman-teman ya. Jadi jahenya pedasnya, cairan pedasnya itu keluar teman-teman. Nah, gitu. Oke, ini pisau untuk ambil jahe sih teman-teman. Bukan buat apa-apa. Jadi kenapa pakai pisau? Karena identik dengan kebersihan teman-teman. Karena namanya orang kan kadang nggak senang lihat, wah kok pakai tangan dicomot gitu, kurang gimana, kurang enak lihat. Jadi kita pakai pisau teman-teman. Udah. Masya Allah, kamera jatuh teman-teman. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Nah, jadi dua potongan atau satu jahe dijadiin dua, dipotong jadi dua itu untuk satu gelas teman-teman. Ukurannya segini teman-teman. Lanjut. Maaf kalau agak berisik, namanya juga ngegeprek bang ya. Namanya geprek itu ini prek gitu. Jadi disebut jahe geprek karena ada suara prek gitu. Oke teman-teman, sudah. Lebih baik kita geser dulu nih. Kita geser, lalu kita dekatkan gelasnya. Oke, kita kasih alas dulu. Nah, biar lebih cantik teman-teman wedang jahenya. Oke, udah gini. Oke, air sepertinya sudah panas, langsung kita tuang aja. Pastikan airnya benar-benar panas teman-teman ya. Dan hati-hati, kalau bisa nih teman-teman, tips dari gua, kalau ingin nuang air panas ke gelas itu taruh sendok teman-teman ya. Karena sendok bisa melerai air panas ini supaya gelas tidak pecah teman-teman. Itu teman-teman fungsi daripada sendok dimasukkan ke gelas teman-teman ya. Biar kita mengirit gelas, kalau pecah terus kan repot teman-teman. Habis pula gelas kita ntar. Oke, kita aduk nah. Jauhkan biar terlihat tekstur daripada jahe tersebut.
Nah, ini teman-teman, ini namanya wedang jahe teman-teman. Bagaimana teman-teman? Menurut teman-teman, apabila ada masukan, tambahin apa lagi, silahkan komen aja teman-teman ya. Ini versi simple gua untuk bikin jahe, ada jahe geprek. Itu dipersiapkan pada saat ada yang membeli saja, tapi bahan-bahan jahe geprek kita harus dipersiapkan juga supaya kita nggak ribet nanti pada saat ada yang membeli ya teman-teman. Kita harus siap menghidangkannya dari bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Nah, ini namanya wedang jahe teman-teman. Wedang jahe. Apabila teman-teman ada yang mesen wedang susu. Nah, ini wedang jahe, 2 wedang jahe. Oke, sekarang kita kasih susu ya. Jadinya kalau dikasih susu, jadinya susu jahe teman-teman. Nama yang namanya wedang jahe itu sebelum dicampur susu seperti tadi ini. Oke. Cukup 1 saset aja teman-teman. Ini gue dari dulu pakai susu saset aja, cukup ya, cukup manis. Ini kental manis kalau teman-teman ya. Oke, kita aduk. Seperti ini teman-teman. Ini namanya susu jahe atau wedang jahe susu. Nah, ini bahan-bahannya simpel banget kan teman-teman, bikinnya gampang kan, mudah kan? Susu jahe sebelah kanan, wedang jahe sebelah kiri teman-teman. Oke, begitu aja teman-teman, simple banget untuk wedang jahe di malam hari ini yang dingin ini, cocok banget. Oke, untuk teman-teman pemula apabila ingin pakai versi ini silahkan, dan tahu sendirilah resiko atau keunggulan keduanya ya, wedang geprek ataupun wedang yang diolah diceret teman-teman. Nah, gue jelaskan sekali lagi, untuk wedang jahe geprek ya, dibuat pada saat ada yang membelinya ya teman-teman. Apabila wedang diceret dibuat sebelum ada yang membeli, kita siapkan dulu jahe yang sudah diolah diceret tersebut teman-teman. Apabila 2 liter ya teman-teman, harus nyiapin 2 liter di dalamnya. Apabila pengen nyiapin setengah liter juga nggak apa-apa teman-teman. Tapi resikonya apabila tidak habis, kemungkinan akan dipakai untuk keesokan harinya. Ya emang masih bisa, masih fresh, cuma agak berisiko teman-teman apabila kita belum bisa menangani apabila ada jahe yang tersisa. Tapi apabila jahe geprek, apabila tidak ada yang membeli, jahe tetap oke, semua bahan-bahan tetap oke. Karena apa? Semua serba fresh dan segar teman-teman. Oke, begitu ya keunggulannya teman-teman antara wedang jahe digeprek dan wedang jahe yang sudah diolah di tempatnya teman-teman. Tapi kelebihannya, wedang jahe yang diolah di tempatnya itu pembuatannya lebih cepat. Apabila teman-teman sudah rame angkringannya, sudah benar-benar rame banget, sehari bisa menghabiskan 100 gelas jahe, lebih baik pakai jahe seperti ini. Karena apa? Cepet teman-teman ya. Dan kalau enaknya itu tergantung penilaian. Menurut gua begini juga enak. Gua walaupun lumayan udah agak ramai Bang Alinya. Iya betul. Tapi kita masih memakai sistem jahe geprek karena tidak ada komentar-komentar. Sangat puas ya pengunjung dengan jahe geprek tersebut ya teman-teman. Kalau jahe geprek ya kekurangannya, kita kalau ada yang mesen tetap kita harus menggeprek, membuat dan menyediakan seperti tadi teman-teman, kita geprek agak lama bikinnya. Kalau wedang ini tinggal dituang ke gelas, campur susu, sudah jadi wedangnya. Kita bikin 1 gelas seperti membuat ini 2 gelas teman-teman. Oke, sekian, begitu aja versi wedang jahe menurut Purwanto 11. Apabila teman-teman ingin memakai cara ini silahkan. Apabila memakai cara yang diolah diceret juga silahkan. Ya, menurut teman-teman yang mudah aja dan gampang, silahkan dilakukan teman-teman ya. Oke, salam dari Purwanto 11. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin menjalani angkringan atau membuka angkringan di Indonesia ya teman-teman. Oke, salam dari Purwanto 11 dan juga Bang Aling, Bang Aling Saipudin 12. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu teman-teman.